A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai hamba-Nya, di mana sampai saat ini Allah masih memberikan begitu banyak karunia. Dan pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita semua agar dapat kembali melanjutkan kajian serta telah ilmiah kita pada referensi-referensi keislaman. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti manhaj jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini atau pada kesempatan sebelumnya kita telah mengkaji, membahas tentang definisi riba secara bahasa maupun istilah. Dan diharapkan bagi para pemirsa untuk kembali mengkaji, mentelaah, mengevaluasi pemahaman kita terhadap riba secara bahasa maupun istilah, agar nanti kelanjutan dari pengkajian dan telaah ilmiah ini bisa berkesinambungan, bisa memiliki satu perspektif dan persepsi terhadap pemahaman kita terhadap kata riba atau istilah riba. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali tema yang serupa, yang lebih spesifik pada keharaman riba di masa kaum Yahudi dahulu. Berkata Syekh Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, la syakka anna al-yahuda lahum hiyal. Tidak kita ragukan lagi bahwa orang-orang Yahudi dahulu, kaum Yahudi, itu memiliki banyak tipu muslihat. Wa abatil katsirah kanu yahtaluna biha. Dan beberapa kemungkaran, kebatilan yang sengaja mereka lakukan dan mereka siasati. Wa yukhadi'una biha anbiya'ahum alaihi wassalatu wassalam. Dan mereka juga bahkan sampai pada tahapan memberikan tipu muslihat terhadap para nabi dan rasul mereka. Wa min tilkal hiyal al-batilah ihtiyaluhum li akli riba. Dan di antara tipu muslihat, siasat buruk, kemungkaran yang mereka lakukan serta mereka siasati adalah ketika hukum riba itu sejatinya telah diharamkan di kalangan kaum Yahudi melalui syariat mereka, namun mereka menyelewengkan hukum ini dan mereka siasati agar menjadi halal dengan berbagai cara. Padahal syariat mereka di kalangan kaum Yahudi dahulu itu jelas telah mengharamkan perkara riba. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Dan mereka semena-mena melakukan praktek riba dengan berbagai bentuk siasat, tipu muslihat, padahal sejatinya tindak aktivitas ribawi ini telah dilarang, telah diharamkan bagi kaum Yahudi. Qala Imam Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka, yaitu orang-orang Yahudi, dari memakan riba. Namun mereka tetap ngeyel, tetap bersikukuh untuk melakukan aktivitas riba, memakan harta riba, kemudian mereka mensiasatinya, menjadikannya satu tipu muslihat yang awalnya itu riba, kemudian mereka carikan pembenaran agar bisa dianggap bahwa pembenaran tadi, aktivitas itu bagian dari hal yang dihalalkan
walaupun hakikatnya juga bagian dari praktek riba. Nah, sehingga ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, aktivitas seperti ini, perbuatan seperti ini yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap ayat di mana kaum Yahudi dahulu telah diharamkan bagi mereka memakan harta riba, namun mereka tetap melakukannya dengan berbagai tipu muslihat. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, mereka membentuk berbagai skema akad yang nampaknya ini bukan riba, namun hakikatnya adalah riba yang dipoles agar nampak bukan seperti riba. Akhirnya mereka akalu amwalan nasi bil batil, dan kemudian mereka jatuh pada perkara memakan harta manusia dengan cara yang batil. Maka sedikit kita petik pelajaran di kalangan Yahudi saja, aktivitas memakan riba, harta riba ini diharamkan, ditegaskan pengharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat mereka. Namun orang-orang Yahudi di masa itu justru mencari berbagai alasan pembenaran untuk tetap bisa melakukan aktivitas riba. Dan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita jatuh tergelincir pada sifat kriteria bahkan perangai orang-orang Yahudi seperti di masa silam yang sudah ditetapkan keharaman riba bagi mereka, namun justru mereka mencari berbagai alasan pembenaran agar dapat bisa memakan harta riba. Wallahul musta'an. Wa qad sarafa al-yahud an-nassa al-muharrim liriba haitsu qassaru al-tahrima fihi 'ala at-ta'amul bainal yahud. Amma muamalatul yahudi li ghairil yahudi birriba faj'aluhu jaizan la ba'sa bihi. Wallahul musta'an. Ini satu keunikan di mana orang Yahudi dahulu, kaum Yahudi, ketika turun pengharaman riba bagi mereka, mereka menjadikan keharaman ayat-ayat riba di dalam syariat mereka itu hanya khusus bagi mereka. Dalam arti ketika bertransaksi antara Yahudi dengan Yahudi, maka tidak diharamkan. Tidak diharamkan memakan atau diharamkan memakan riba antara Yahudi dengan Yahudi. Namun apabila mereka melakukan transaksi antara Yahudi dengan di luar Yahudi, non-Yahudi misalnya Nasrani, maka kata mereka itu dihalalkan untuk mengambil harta riba, memakan harta riba bila kita melakukan transaksi dengan selain orang Yahudi. Maka ini penyelewengan yang nyata. Mereka membatasi keharaman itu, ketidakbolehan itu hanya pada antar sesama Yahudi. Namun bila bertransaksi dengan di luar Yahudi, non-Yahudi, mereka menghalalkan memakan riba tersebut. Sehingga mereka jatuh tergelincir pada memakan harta orang-orang non-Yahudi dengan cara yang batil. Wallahul musta'an. Yaqulu ahadu rabbaniyihim, berkata salah satu tokoh agama mereka yang bernama Rabb, "Indama yahtaju an-nasrani ila dirham fa'ala al-yahudi an yastawla alayhi min kulli jihah wa yudhifu ar-riba al-fahish ila riba al-fahish hatta yurhiquhu atau yurhiqahu wa ya'jiz an ifaihi ma lam yatakhalla an amlakihi aw hatta yudahi al-mala ma'a faidati amlakil masihi." Jadi satu cerita dari seorang tokoh agama Yahudi berkata, yang dinukil oleh Syekh Wahab Al-Qahtani rahimahullah, ketika ada seorang Nasrani yang butuh modal misalnya, butuh uang, kemudian dia berutang pada seorang Yahudi. Maka orang Yahudi dalam tatanan hukum mereka, tradisi mereka, adat istiadat mereka, orang Yahudi tadi seharusnya betul-betul dapat mengeksploitasi, memanfaatkan Nasrani tadi atau non-Yahudi tadi yang meminjam uang kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya, dengan contoh ketika dia meminjam 10 juta, 50 juta dan seterusnya, maka harus balik dengan angka yang berlebih, dengan nilai yang berlebih. Satu. Kedua, misalnya ada keterlambatan dalam pelunasan, maka akan bertambah lagi apa? Nilai yang harus dilunasi. Nilai yang harus ditambahkan, yang dibayarkan kepada seorang Yahudi. Sehingga misalnya keterlambatan 1 bulan, nanti akan bertambah 1 juta. Keterlambatan 2 bulan bertambah 2 juta. Keterlambatan 3 bulan bertambah 3 juta dan seterusnya. Artinya apa? Keuntungan di atas asas akad utang piutang, juga keuntungan atau denda di atas asas akad utang piutang karena adanya keterlambatan melunasi. Ini adalah bagian dari perangai orang-orang Yahudi yang picik dan licik. Ketika melakukan transaksi dengan orang-orang non-Yahudi, padahal hakikatnya mereka telah diharamkan untuk memakan harta ribawi seperti ini. Wallahul musta'an.
fattadaha min kalamillahi ta'ala anna Allah qad harrama riba fit Taurati 'ala al-yahud fa khalafu amra Allah wahtalu wa harrafu wa baddalu wa i'tabaru anna tahrima innama yakunu bainal yahud faqat amma ghairahum fala yakunu dzalika muharrama fi za'mihim al-batil. Allahul musta'an. Maka jelaslah dalam keterangan syariat kaum Yahudi di Taurat mereka dijelaskan akan keharamannya memakan harta riba. Namun kemudian mereka mencari pembenaran, alasan dan semisalnya menjadikan hukum riba itu hanya haram berlaku ketika transaksi antara Yahudi dengan Yahudi. Bila transaksinya antara Yahudi dengan non-Yahudi, maka mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan cuan yang sejatinya itu adalah harta riba dengan segala bentuk siasat yang mereka lakukan, tipu muslihat yang mereka lakukan. Mereka mengeksploitasi orang-orang non-Yahudi agar mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih yang hakikatnya itu adalah riba. Wallahul musta'an. Ini adalah satu aktivitas yang begitu mengerikan yang jangan sampai ikhwatal iman azani Allah wa yakum, dan kita berharap bersama senantiasa mohon kepada Allah agar kita tidak terjatuh seperti perangai-perangai tabiat-tabiat orang Yahudi la'natullah alaihim, yang dimana mereka ketika telah jelas hukum Allah Subhanahu wa taala terkait harta riba, justru mereka mencari pembenaran, mensiasati segala hal agar aktivitas riba itu bisa dinyatakan halal, walaupun hakikatnya segala bentuk siasat apapun yang mereka lakukan, yang mereka buat, mereka formulasikan, justru itu juga tetap bagian dari hakikat riba yang mereka tidak indahkan dari syariat Yahudi yang tertera dalam kitab Taurat mereka. Ikhwatal iman azani Allah wa yakum, walidha dhammahumullahu fi kitabil aziz kama bayyantu dzalika anifa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi, melaknat mereka karena aktivitas mereka yang sukanya itu perangai mereka suka mencari-cari pembenaran. Suka mencari-cari pembenaran atas satu hukum yang telah diharamkan dengan tegas dalam syariat mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini sekiranya yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga edukasi tentang perkara riba ini bisa lebih meluas, bermanfaat untuk kita semuanya, agar setiap kita dari kalangan kaum muslimin, bahkan di luar kaum muslimin pun bisa melek kembali, bisa beriktibar, mengambil pelajaran atas buruknya riba, dampak dari riba, entah itu sifatnya dampak yang duniawi karena terkait mengeksploitasi harta orang lain dengan cara yang batil, ataupun nanti pada dampak ukhrawi di akhirat kita kelak yang berdampak pada dosa yang besar. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada keutamaan maka itu murni datangnya dari Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat yang maha mulia dan maha sempurna. Dan bila ada kekurangan maka itu murni datangnya dari kami pribadi sebagai makhluk yang penuh dengan kelemahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.